Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa qiyama lailatihi tatawwu'a wa siyama naharihi wajiba wa sawabal amali fihi mudha'afa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyir rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi fi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah. Qala al-mu'allif fi hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Baik, para mustami atau muta'alim, di kesempatan sore ini izinkan saya untuk menyampaikan yang sudah dijadwalkan berkaitan dengan hal ini. Insyaallah masih dalam keadaan untuk mengisi kajian yang mana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan terutama hidayah taufiknya pada hari ini bisa berkumpul baik secara offline maupun online. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, pengikutnya sampai kepada kita semuanya yang istiqomah insyaallah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mudah-mudahan mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja karena kaitannya dengan mengejar waktu dan mengejar materinya yang sudah pekan yang lalu, yaitu pertemuan kajian ini, khususnya kajian saya, yaitu memakai ataupun mengambil kitab Maqasidus Shaum karangan Syekh Al-Alim Al-Faqih Al-Mufti Al-Mustahid Syekh Ijuddin Abu Muhammad bin Abdus Salam. Sudah pertemuan pertama, biografinya beliau secara singkat sudah sampaikan. Kita lanjut saja. Kemarin hanya baru dua bab. Sudah dua pertemuan juga. Pertemuan pertama umum, yang keduanya yaitu kajian bersama anak remaja ya, anak smith puasa. Jadi kita melanjutkan untuk kajian ini halaman di dalam kitab Maqasidus Shaum. Saya screen kitabnya. Kita udah halaman ke-15 ya. Ke-15. Baik. Sudah terlihat screennya? Ustaz semua? Terlihat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ini masih dalam keutamaan berpuasa atau fadilah puasa. Sudah ya. Kemarin sampai keutamaan orang yang berpuasa, dua keutamaan di dalam kitab ini. Sekali lagi ini kitab Maqasidus Shaum mengambil ibaratnya dari Al-Quran, Al-Hadis, dan para mustahid juga. Apalagi kaitannya dengan fikih di akhir pembahasan kitab ini. Nah, ini wa'amal fathatani ahaduhuma bitaufiqihi bikma lil ibadah wal ukhra
wal jazaillahi idza ajja'i tidak aja. Baik, itu dan ini keutamaannya orang yang berpuasa itu diberikan taufik ya, karena tujuan puasa juga selain menahan lapar dan haus, yaitu menahan hawa nafsu, sudah disampaikan syahwat diantaranya sebelumnya. Dan keutamaan yang keduanya yaitu diberikan pahala ya oleh Allah karena Allah itu dia tinggalkan syahwatnya tidak lain karena Allah. Dan di hadis yang lain farhatani lisoimin farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kemarin sudah saya sampaikan ya, keutamaan orang berpuasa ya, pertama yaitu ketika berbuka insyaallah, dan nantinya keutamaan atau kebahagiaan yang kedua adalah bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ulama insyaallah sekalipun di dunia masih belum bertemu dengan Allah, di akhirat di surga pertama insyaallah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Dan kita kalimat wa amma sholatul malaikati ala shaimi idza ukila indahu fa inna tarakahu ta'am ma'a hudurihi baina yadayhi balighun fi kimai nafsah pas tau jaba lidzalika sholatahu. Ya, seperti pertemuan kemarin saya menyampaikan satu paragraf ataupun dua paragraf dengan kandungan atau artinya yang sudah diluruskan ya. Baik, alaih wassalatuhum ibaratun an du'ahim lahu birahmati wal maghfirah. Doa malaikat untuk orang yang berpuasa jika ada orang yang makan di dekatnya karena ia tinggalkan makan padahal ada makanan di dekatnya, berarti sungguh-sungguh mengekang nafsunya, menahan nafsunya. Karena itu dia berhak mendapat doa para malaikat. Sholawat malaikat itu berarti doa agar ia mendapat rahmat dan ampunan. Jadi ada kaitan dengan innallaha malaikatahu yusholluna nabi. Malaikat itu bersolawat itu artinya berdoa ya. Malaikat ke makhluk ya, malaikat kepada Allah ataupun makhluk kepada Allah itu adalah doa meminta. Kalau Allah dan malaikat, kalau Allah memberikan maghfirah ataupun rahmat, kalau malaikat yaitu mendoakan ya kepada kita. Itu kaitan dengan kata sholawat juga. Ya itu. Jadi memang hawa nafsu itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan. Hanya saja bisa ditahan. Ya, ditahan yang tadinya misalkan pengen yang lebih berlebihan ataupun maksiat, hawa nafsu ditahan menjadi terarah dan bisa terjaga. Itu nafsu. Kemarin juga sudah saya sampaikan, meskipun di bulan Ramadan ini syaitannya dibelenggu, akan tetapi nafsu itu tidak akan bisa. Ya, nafsu itu ibaratkan perahu ya. Kalau setan itu nahkodanya, kalau setan itu jadi supirnya yang mengendarainya. Sekalipun nggak ada yang mengendarainya, tetap nahkodanya atau pesawatnya atau kapalnya itu tak bisa, kebiasaannya untuk kiri pasti kiri, hanya saja bisa ditahan. Saya sendiri merasakannya ya, yang udah kebiasaannya tidak baik itu susah, sekalipun setannya nggak ada kan, ya itu ya kayak sekarang misalkan contohnya baca Quran di bulan Ramadan ini harus lebih ditingkatkan, tapi kadang-kadang malas dan alasan apapun. Tapi insya Allah kita terus berjuang ya, menahan hawa nafsu yang tadinya nggak mau berbuat amal ibadah, sampai kita berjuang untuk mengamalkan atau ibadah selain sebagainya ya. Oke, nah di sini
Jadi itu. Wa amma takfirul qati'at fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahum idza sanabat al-kaba'ir wa qala alaihi salam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'nahu imanan biwujubi wa ihtisaban bi ajri inda rabbih. Wa amma kasru sahwati fa inna ju' wa dhama' bikasrani syahwatal ma'asi. Wa kadzalika sahha anhu alaihi salam annahu qala ya ma'syar sabat man istata'a minkum alba'ah wa yatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fars wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija wal ba'ah ya nikah. Baik. Sementara peleburan dosa itu berdasarkan sabda Rasulullah tadi, yaitu Ramadan sampai Ramadan atau menyambung dengan Ramadan setahun berarti merupakan menghapus dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi insya Allah dengan tadi yang nantinya ada hadisnya dengan imanan wa ihtisaban kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya, tarawih atau qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya, itu adalah menjadikan untuk kifarat ataupun penghapus dosa kecil ya. Yang mana dosa kecil insyaallah akan terhapus. Sebenarnya dosa kecil itu maaf sekalipun tidak taubatan nasuha, dia insyaallah akan otomatis terhapus dosa kecil itu dengan amalan-amalan yang kita laksanakan seperti zikir ataupun istighfar dan sebagainya. Ya, kecuali tadi kalau dosa besar ada 10 kurang lebih ya, dosa besar banyak dosa besar ya, termasuk anak kepada orang tuanya, terus membunuh dan lain sebagainya, istri ya banyak lah istri yang tidak menurut suaminya dan sebagainya. Itu. Dan kemudian sabda Rasul tadi masuk Ramadan ilaih atau ilaih ya. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampunilah dosanya yang sudah lalu setahun yang lalu ya. Tuh. Tadi selanjutnya karena iman ya tadi ada bahasanya karena imanan diwujubi, karena iman terhadap kewajiban berpuasa dan berharap pahalanya di sisi Tuhannya yaitu Allah, tentang mengekang syahwat karena lapar dan dahaga dapat melumpuhkan syahwat untuk maksiat. Demikian pula diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda tadi ya masyarakat sabar ilaih, tadi sudah sampaikan, hai kaum pemuda ya, baik pemuda atau pemudi ya, babi telakil khas wa idatil am. Di hostnya itu ada khas itu khusus tadinya untuk laki-laki, tapi pemuda pastinya ada pemudi ya, pemudinya juga. Barang siapa di antara kamu mampu menikah, ya hendaklah menikah segera ya. Makanya hukum menikah itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram malah ya. Ada penjelasannya itu di bab fikih, bab munakahah ya. Nah, kalau udah mampu, apalagi yang selain dasarnya nikah itu sunnah, tapi bisa jadi wajib karena sudah mampu dan itu alasannya ingin punya keturunan dan ingin menjaga dari syahwatnya. Maka nikahlah tadi kalau udah mampu. Sesungguhnya ya dengan menikah itu akan memejamkan mata dan lebih menjaga kemaluan ataupun syahwat ya. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. Jadi bukan puasa Ramadan saja ya. Kalau kita untuk menjaga keimanan kita dan menjauhi dari maksiat terutama syahwat kita ya puasa. Karena ada puasa hari Senin diantaranya tuh, puasa hari Senin, Kamis, selanjutnya ada puasa Daud, Ayyamul Bid ya itu juga
tujuannya yaitu menjaga dari syahwat nafsu ya. Makanya insya Allah bahkan puasa itu junnah, jadi benteng juga. Nah itu tadi tuh, hendaklah ia berpuasa karena puasa menjadi perisai atau benteng baginya. Al-ba'ah tadi, al-ba'ah itu adalah nikah ya, artinya ya nikah. Wal wija, lanjut lagi, wal wija huwa radu unsayil fahl nazala sallallahu alaihi wasallam kasrasau li syahwat munazzilata radil unsayain ya fi hasmi syahwat. Apa jaa fi hadis inna syaitan yajri min ibni adam majrodan atau jarodan ya. Wadwaikul masalikah biljo. Jadi selanjutnya sedangkan alwija berarti mengebiri atau menahan ya kedua pelir pejantan. Nabi Muhammad SAW menyamakan puasa yang melemahkan syahwat dengan mengebiri atau menahan ya, artinya dikebiri itu dihilangkan lah, artinya ini secara makna jadi menahan nafsunya puasa itu, jadi diibaratkan seperti mengebiri supaya dihilangkan syahwatnya dalam mengakang syahwat. Dalam sebuah hadis tadi saya sampaikan inna syaitan yajri min ibni adam majrodam wadayyiku masalikah bilju. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri anak Adam mengikuti aliran darah ya. Nah, di antaranya makanya ada yang ahli-ahli yang kesurupan itu apa disebutnya? Kesurupan ataupun misalkan itu apa disebutnya? Di antaranya cara-cara untuk ruqyah ya, meruqyah itu memang aliran darah karena setan itu. Dan ini hadisnya masuk dalam aliran darah, mau dari ujung-ujung jari ataupun ujung jari jempol. Bahkan Imam Ghazali mengatakan semua penyakit ya, semua penyakit ataupun setan itu berjalan dari ujung jempolnya kaki ya, itu penyakit dari itu asalnya itu. Sekalipun penyakit yang sekarang muabah ya, itu ternyata kata Imam Ghazali, beliau juga ahli kedokteran juga, dari ujung jari ya, ujung jari kaki, bahkan ujung jari yang ibu jari di situ. Nah itu mengalir tadi dalam diri anak Adam mengikuti aliran darah. Karena itu sempitkanlah jalan setan itu dengan lapar ya. Jadi kalau udah lapar, menurut kedokteran juga itu selain berjalan aliran darahnya itu tidak terlalu panas lah, tidak terlalu berlebihan juga, karena saripati ataupun dari zatnya makanan itu bisa menimbulkan reaksi di dalam tubuh kita, apalagi darah ya, darah. Selanjutnya nanti boleh tanya jawab ya setelah selesai. Wa amma taksiru shadaqah wali anna shaima idza jaa'a tadzakkar ma indahu minaju fahassahu dzalika ala it'amil ja'i' fa innama yarhamul syaqa man ashiqa. Laqad balagana anna Sulaiman aw Yusufa alaihima assalam la yakulu hatta yakula jami'ul muta'alliqaini bihi jami'u muta'alliqaini ya, dua ya sebentar. Fasuila andalik faqala akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Sementara memperbanyak sedekah adalah karena apabila orang yang berpuasa itu lapar, maka ia akan teringat terhadap rasa lapar yang dialami dan itu akan mendorongnya untuk memberi makan orang lapar. Jadi bisa jadi hikmah orang yang berpuasa itu mendorong untuk bersedekah karena dia ingat
dengan sodako itu diantaranya kenapa ada kata sodako itu memberikan kepada orang yang bahasanya secara fikihnya hina lah, artinya dia belum ataupun tidak punya rizki yang pas ataupun lebih, disebutnya miskin atau fakir. Nah disitulah sebaiknya yang menerima dari sodako kita itu adalah orang-orang fakir atau yang miskin. Jadi teringat tuh kalau puasa lapar. Nanti kalau udah lapar kayak orang miskin gak punya apa-apa, wah kita ingat kalau kita jadi orang miskin bagaimana dengan lapar itu gitu. Jadi ada hikmahnya di balik puasa yang mengandung bersedekah juga, tujuannya jadi mendorong untuk bersedekah ya. Hanya orang yang jatuh cinta dapat menyayangi para pecinta. Tuh di bawahnya. Ya, itu ada bahasa kata mutiara dari ulama itu hanya orang yang jatuh cinta yang dapat menyayangi orang pecinta. Ya. Hanya orang merasa miskin akan memberikan sedekah kepada orang yang miskin. Jadi kita merasakan dulu bagaimana menjadi orang miskin. Akhirnya kita belajar untuk berpuasa menahan lapar seperti itu dan haus. Baik. Kita telah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf itu tidak pernah makan sebelum semua orang di bawah tanggungannya makan. Kemudian beliau ditanya tentang hal itu, lalu menjawab, aku takut jika aku kenyang, kemudian lupa kepada orang yang lapar. Adapun memenuhi perbuatan taat karena orang berpuasa akan teringat kepada penduduk neraka dan kehausan yang mereka alami. Lanjutannya ya, lanjutan. Wa ma tawfiru ta'a wali annahu tadakkaru ahlinna wa tama'un. Barusan sampaikan artinya itu hassa merasakan dalika ala taksir ta'at. Ya. Lian jua biha minan nar. Wa amma syukru alimil khafiyat idza soma arafa ni'matallahi alaih fi syabai atau fi syabai warroji. Syukraha lidzalik fa inna na'ama la yu'arrifu miqdaruha illa bifaqdiha. Ya. Jadi hal itu kemudian mendorongnya untuk banyak berbuat taat agar selamat dari neraka. Bersyukur kepada Allah yang mengetahui yang tidak tampak adalah karena ketika berpuasa orang yang puasa mengetahui nikmat Allah yang diberikan kepadanya dalam kenyang dan kesegaran, sehingga ia mensyukuri nikmat tersebut karena kadar nikmat itu tidak bisa diketahui kecuali setelah kehilangan. Ya, itu. Jadi memang di antaranya hikmahnya, keutamaannya tadi orang yang berpuasa dan tadi juga mendorong bersedekah dan merasakan sebagai orang miskin karena lapar itu ya, dan ini juga bisa nantinya bisa bersyukur ya, bersyukur kepada Allah karena syukur ini adalah hakikat dari takwa juga ya, karena memang tujuan kita berpuasa itu adalah untuk bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, di antara hakikat atau esensi dari takwa itu adalah bersyukur. Ayyashkura wala yukfar. Selalu bersyukur. Tidak kufur nikmat juga. Ayyuta'a wala yuqsa. Itu hakikat dari takwa. Selalu taat dan tidak bermaksiat. Itu hakikat dari takwa ya. Takwa. Dan memang juga puasa ini adalah bagian dari as-saum minas sobri, setengah dari sobar. As-sobru minat takwa atau minat iman. Sobar juga sebagian dari iman. Jadi puasa ini adalah seperapatnya dari iman. Itu kata Imam Al-Ghazali ya di dalam kitabnya. Jadi puasa ini adalah seperapat dari iman, sebagian dari sabar. Karena sabar ya, tujuan kita selain bersyukur dan sabar juga adalah hikmah dari puasa juga.
Wa amal injizaru anil khawatiril ma'asi wal mukhalafati fali anna nafsa idza syami'at tamahat ilal ma'asi wa tashawwafat ilal mukhalafah wa idza ja'at wa dami'at tashawwafat ilal mat'umat wal mashrubat wa tumhun nafsi wa tumuhun nafsi ilal munazati wastighaluha biha khairu min tashawwufiha ilal ma'asi wazzallati walidzalika qaddama ba'du salaf as-sawma ala sairil ibadat fasuila an dalik faqala li anna atau li ayyatqaya li fi mudhari kemasuk ke mudhari li ayyatqala Allahu ala nafsi wa hiya kana zi'uni ila ta'ami wasyarabi ahabbu ilayya min ayyatoli'a 'alaiha wa hiya tanazu'ani ila ma'siyati ila sami'at. Taknya ke maksiat, ya sami'at. Yang artinya menghindari bisikan maksiat dan perbuatan menyimpang adalah karena nafsu. Ketika kenyang ia cenderung pada maksiat dan melakukan pelanggaran. Dan jika lapar dan haus ia cenderung pada makanan dan minuman. Keinginan dan kesibukan nafsu untuk bermunajat lebih baik daripada kecenderungan pada maksiat dan kesalahan. Karena itu, sebagian ulama salaf, ulama terdahulu, ya, terutama kurun dari 300 Hijriah, ya, itu ulama salaf lebih mementingkan puasa daripada semua ibadah yang lain. Ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab, sungguh jika Allah melihat nafsuku yang mengajakku pada makanan dan minuman lebih aku sukai daripada jika Allah melihat nafsuku ketika mengajakku berbuat maksiat kepadanya ketika kenyang. Nah, itu bagian dari tazkiyatun nafsi juga ya, atau ilmu tasawuf. Jadi memang orang ulama-ulama salaf itu identik dengan terkenalnya ulama suluk ya, ataupun tasawuf, ataupun bahasa sekarang itu tazkiyatun nafs, mensucikan dari diri ya. Karena memang seperti ihsan, beribadah itu seperti kita melihat Allah ya, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun yaroh ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi orang-orang tasawuf itu seakan-akan ibadahnya itu semata-mata karena Allah, diwaspadai ya, dilihat sama Allah. Kalau tidak bisa kita bayangkan Allah, kita melihat Allah, Allah yang melihat kita. Perbuatan kita dilihat Allah. Sekalipun ya kita ngumpet dimanapun Allah sudah tahu. Itu orang tasawuf. Dan bahkan dia itu lebih mementingkan meninggalkan maksiat daripada beribadah sunnah ya khususnya ya. Ya, seperti contoh misalkan saya baca-baca di kitab tasawuf Al-Hikam ataupun di Imam Al-Ghazali itu ya, Yaulmuddin, pada intinya ulama tasawuf itu lebih mengutamakan meninggalkan maksiat daripada beribadah yang khususnya ibadah sunnah-sunnah tadi ya. Bahasanya kan seperti itu. Yang dicontohkan kita misalkan rajin tahajud, rajin sholat duha ya, rajin sunnah-sunnahnya, tapi maksiatnya tidak ditinggalkan, itu bisa melebur pahalanya. Makanya itu lebih baik meninggalkan maksiat kasarnya ya, seperti itu. Tahajud enggak misalkan karena enggak sempat, ataupun duha misalkan jarang ketinggalan, tapi maksiatnya ditinggalkan. Contoh misalkan ada dorongan-dorongan untuk bermaksiat, untuk zolim, seperti itulah kaitan dengan perbuatan anggota tubuh ataupun panca indera ya. Itu lebih baik meninggalkan maksiat daripada mengamalkan ibadah ya, terutama ibadah sunnah tadi ya, sekali lagi ibadah sunnah, terutama itu berkaitan dengan puasa. Lebih baik menahan lapar sekalipun nggak puasa ya bahasanya. Ulama-ulama itu meskipun beliau tidak puasa itu, beliau itu menahan untuk mengenyangkan perutnya ya,
Karena bagiannya, dorongannya kalau sudah menahan lapar dan haus pasti timbulnya terus lapar, akhirnya khusyuk lah ibadah gitu. Sudah kita rasakan juga kan hikmahnya kalau puasa, karena nggak ada kegiatan untuk makan, ngemil sebagainya, pasti kita untuk beribadah, mengamalkan amal baik seperti itu. Wali saumi pawa edukasi rotu ukro kasih hatil adhan wasalamatil abdan wa qad jaa fi hadisin sumu tasihu. Satu paragraf. Puasa mengandung banyak manfaat yang lain seperti sehatnya pikiran dan sehatnya tubuh. Dalam sebuah hadis disebutkan sumu tasihu, puasalah niscaya kamu semua insyaallah akan sehat. Ya sudah pernah kita dengar juga tuh para ustadz terutama dari dokter-dokter juga bahwa memang puasa itu menyehatkan ya. Menyehatkan karena terkontrol juga makanan, minuman. Lanjut. Amin syarrafihi annahu man fattara shaiman kana lahu mislu ajri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man fattara shaiman kana lahu mislu ajri. Min ghairi aliyan kusa min ajri shaimi syai'un. Faman fattara sittata wa salasina shaiman fi kulli sanatin. Maka nama soma dahr sanatin ya, bukan sunatin. Faman katsara bi fitri atau fatori ya bi fitri shaimina ala hadiyin niyah kataballahu lahu soma musurin wa duhurin. Lanjut. Di antara bentuk kemuliaan puasa, pahala orang yang memberi makan berbuka kepada orang yang puasa sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Nah, takjil ya, kita bahasanya takjil. Takjil itu menyegarakan berbuka, ya disunahkan berarti menyegarakan pas ketika selesai adzan. Selesai adzan, pas ketika adzan Allahu Akbar disunahkan tuh. Ya, kemarin pembahasan tentang sunnah di bulan puasa, di bulan Ramadan, yaitu mendahulukan takjil berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Selain itu berarti boleh aja sebenarnya. Mau dilambatin juga boleh misalkan, tapi tetap disunahkan untuk mendahulukan buka puasa atau makan, disebutnya takjil. Makanya doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Makanya ulama menegaskan praktek untuk doa itu setelah makan sedikit atau takjil ya. Disunahkannya bacanya bukan sebelumnya. Jadi wa ala rizkika aftartu. Dan atas rizkimu ya Allah aftartu, aku sudah diberikan untuk berbuka. Gitu. Jadi disunahkannya ketika setelah takjil makan. Ya, jangan sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya bacanya itu belum kena sunnah Nabi berarti ya. Nabi pun seperti itu. Ya, sunnahnya kan diantaranya makan kurma, bahkan bisa ganjil. Enggak ganjil juga nggak apa-apa itu. Sunnahnya keganjilnya bisa 1, 3. Ya, itu sunnahnya kurma atau manis-manis. Nah, memberikan takjil atau memberikan untuk berbuka puasa, apalagi setelah takjil dia dikasih makan untuk makan berbukanya setelah sholat ataupun sebelum sholat biasanya itu sama dengan pahalanya orang yang berpuasa yang dikasih kita makan takjil itu. Nah, alhamdulillah nih Al-Marjan Istiqomah setiap hari sekarang ada program untuk memberikan takjil ya. Alhamdulillah. Itulah diantaranya keutamaannya. Itu Rasulullah SAW tadi menyampaikan sabdanya, barang siapa yang memberikan buka puasa atau takjil, itu sama dengan pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Ya, manfaatoro ilaih. Artinya barang siapa memberi makan buka kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang puasa tersebut. Sebenarnya bukan pahala orang yang memberikan takjil atau buka puasa sama orang yang puasa ya.
pahala seseorang itu bisa dapat pahalanya yang diberikan kaitannya dengan sosial, itu pahalanya sama ya untuk kita kembali ke kita ya, tapi tidak mengurangi pahalanya. Contoh menunjukkan atau mandala khairan ya. Nah, misalkan kita menunjukkan kebaikan, dia melakukan tuh kebaikannya, nah, pahalanya sama nanti diberikan kepada orang yang menunjukkan kebaikan tersebut. Ya, mengingatkan untuk sholat, mengingatkan untuk puasa, terutama di keluarga tuh, mengingatkan istrinya, kalau suami mengingatkan suaminya, kalau istri apa selalu mengingatkan anaknya, semuanya ya. Ataupun apalagi para pendakwah ataupun para ustadz ya, guru-guru mengingatkan, itu pahalanya sama nanti yang dia kerjakan, yang diantaranya juga kan, bahkan tidak terputus tuh pahalanya sampai meninggal. Dan ada tuh hadisnya itu keutamaannya. Terutama ini memberikan takjil atau buka puasa untuk orang yang berpuasa, itu pahalanya insyaallah, mudah-mudahan ya. Tapi bukan berarti kita nggak usah puasa lagi besok karena pahalanya, bukan. Itu pahalanya, bukan kewajiban untuk puasanya, bukan. Itu aman Surah. Maka barang siapa memberi makan berbuka kepada, di sini ada faman fator sitata wasalasina seliman. Barang siapa memberi makan atau memberi berbuka tajil kepada 36 orang, insyaallah Ramadan lebih dari 100 mulai 150 bahkan 200 ya. Itu setiap tahun berarti seakan-akan berpuasa sepanjang tahun tuh 36. Nah, 36 sama dengan puasanya sepanjang tahun. Berarti sebulan kan 30 kali 36 330. 360 tahun kan 360 hari 360 hari berarti ya 360 hari berarti contoh misalkan kan sebulannya ini bulan puasa setahun. Ada yang chat hujan, mafhum hujan digedein ya, biasanya ada pakai mic, ini nggak pakai mic, maaf. Jadi saya izin ya mau. Oke. Bapak Ustaz saya kawan. Oke. Jadi sekali lagi, kalau nih di antara keutamaannya orang yang memberikan takjil atau berbuka kepada orang yang berpuasa, misalkan 36 orang nih diberikan takjil, itu sama dengan pahalanya selama setahun, masya Allah ya, karena sebulan ini adalah 30 hari kali 30 hari kali 36, dihitung aja ya, kurang lebih seperti itu. Barang siapa yang banyak memberi makanan berbuka kepada orang berpuasa dengan niat seperti ini, karena untuk berbuka puasa, maka Allah SWT mencatatnya sebagai puasa sepanjang waktu dan selama-lamanya. Setiap hari buat tajil ya. Masjid ada masjid kita yang dekat-dekat ada jadwal untuk memberikan takjil, yuk kita paksakan untuk berikan takjil. Nah itu ya di masjid-masjid yang terdekat, bahkan sedekah atau memberikan kebaikan. Sedekah itu hakul jar dulu, yang tetangga dulu sebenarnya, sebelum yang jauh-jauh sebenarnya tetangga dulu ya, sebelum yang jauh-jauh tetangga dulu ya, hakul jar namanya. Keutamaan yaitu tentang haknya tetangga, jadi didahulukan. Masjid juga sama, jangan yang jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat dulu di masjid yang dekat-dekat lah, kecuali misalkan ada sewaktu-waktu untuk jadwal di sana seperti itu. Jadi utamakan yang dekat-dekat dulu, mau sedekah mau memberikan apapun, utamakan yang dekat-dekat dulu. Waman syarrafihi anna man qama imana wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi liqauli sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sekarang pasal ke-3. Nah, pasal yang kedua terakhir. Di antara kemuliaan bulan puasa, barang siapa menunaikan qiyamul Ramadan, awas, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, awas bahasa-bahasanya, maksudnya kehati-hatian pemahamannya.
yang udah pernah dengar, qiyam di situ adalah menegakkan ibadah di bulan Ramadan. Ya, apalagi yang wajibnya puasa dan kewajibannya lagi sholat yang 5 waktu, kewajibannya lagi banyak kok kewajibannya. Itu tegakkan. Ya, bahkan di sini ada tanda 3 tuh. Tanda 3 apa tuh? Soma. Bahkan asalnya mansoma Ramadan tuh, manqoma Ramadan. Ya, ada tadi mansoma, ada manqoma. Koma itu menegakkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, imanan dengan iman. Apa aja misalkan qiyamul lail sama ataupun tahajud, duha, semuanya tuh baca Quran semua. Itu manqoma masuknya, ya. Mana yang beda? Kayak atau qiyamul lail sama tahajud beda. Kalau tahajud syaratnya tidur dulu dari mulai ibadah maghrib itu boleh. Maksudnya waktunya tuh bukan disarankan untuk pada maghrib tidur, bukan. Waktunya tidurnya udah masuk kategori syarat untuk tahajud. Nah, daripada maghrib tuh bahkan disunahkan ya. Kalau kita diperbolehkan itu disunahkan. Sebagian ada yang mengatakan kita disunahkan tidur setelah maghrib itu istirahat menjelang bangunnya malam untuk tahajud, sholat isya dulu berjamaah, terutama dengan keluarga. Apalagi misalkan pengantin baru disunahkan tuh untuk berjamaah minimal kata ulama seminggu gitu. Itu ada kajian lagi lah masalah tentang ibadah keutamaan untuk keluarga. Nah, koma di situ sekali lagi ya. Kalau qiyamul lail itu bisa tarawih juga qiyamul lail itu baca Quran malam-malam. Qiyamul lail ini kan malam, nah itu. Ya, dengan iman dan dengan hisab, hisab itu adalah ikhlas ya. Ghufira lahu ma taqaddama akan diampuni dosanya ya yang berlalu ya. Insyaallah yang lalu dosanya akan diampuni insyaallah dengan imanan tapi dan ihtisaban. Prakteknya jangan sampai kewajiban yang lain ditinggalkan juga ya, seperti itu ya. Nah, qiyamul lail barang siapa di antara menegakkan atau qiyam Ramadan karena Allah tadi manqoma Ramadan, nah, itu keutamaan di bulan Ramadan. Sebenarnya ada 7 bab lagi nih. Ini baru pasal ketiga al-fasl salis, pasal ketiga fi bayani adabihi, ayat fi bayani menjelaskan tentang adab-adabnya puasa. Adab-adab puasa tuh ya. Ini waktu sudah menunjukkan 17.19. Kita maksimal 17.30 ya. 17.19. Bolehlah karena memang sekarang tadinya mau target untuk pertemuan di sini itu kan selain ini ada puasa 6 hari, Al-Qur'annya, hadisnya ada ya, ibarat-ibaratnya ya. Terus ada selain adab tadi, terus ada tentang itikaf, Lailatul Qadar. Insyaallah saya nanti akan kirim ininya kitabnya dan insyaallah nanti kalau ada yang mau terjemahannya ataupun terjemah arti dari kitab ini sampai 10 pasal ada ya. Bahkan ke fikihnya belum, fikihnya itu hampir ke bab pasalnya di ke-8, 9, 10 fikihnya tuh. Ya, di antaranya ada yang diharamkan berpuasa karena ini waktu, apalagi ini pertemuan terakhir, pertemuan kedua kemarin karena targetnya untuk umum ya, tapi diisi di pengajian remaji ya, Pak Smith. Jadi tidak tersampaikan. Jadi rencana saya untuk menyampaikannya lewat nanti kirim ya PDF-nya, kitabnya dan terjemahnya nanti. Karena sekarang itu sebenarnya banyak para jemaah atau mustami atau muta'alim itu nyari aja sekarang itu di Google banyak sebenarnya kitab dan artinya juga. Hanya yang disarankan selain kita udah didiskusi, dirundingkan ataupun sharing, itu harus tahu juga kita pemahamannya, yang terlebihnya pemahamannya. Karena sekarang hanya mengandalkan arti itu bahaya sebenarnya. Contohnya sekarang lagi viral ustadz yang murtad ya, pada dia ustadz, dia pintar, dia bisa baca Quran, artinya juga bisa, dia mengandalkan artinya aja, maknanya aja, padahal tafsirnya ataupun pemahamannya itu lebih dalam ya. Itu
Jadi pemahaman yang kita perlu kita lebih didalaminya. Insya Allah saya juga menyampaikan meskipun tidak banyak ataupun banyak kesalahan yang disampaikan, apa yang saya sampaikan tadi tambahan-tambahannya insya Allah dari ibarat-ibarat Al-Quran, hadis, para ulama juga ya. Gitu. Nah ini bab yang ketiga itu tentang 6 adab puasa. Ya. Tadinya mau saya loncat ke bab fikihnya tentang haram berpuasa di waktu-waktu haram. Sudah saya ini juga sudah dijadikan dokumen juga saya di YouTube, ada tentang bab puasa sampai lengkap tuh 1 jam kemarin, tentang tanya jawab juga ya di kaitan dengan fikihnya. Insyaallah kita akan niatkan untuk thalabul ilmi, silaturahmi, miftahul ilmi as-su'al, kuncinya ilmu itu adalah bertanya, nanti sharing juga. Nah sekarang ada waktu, bolehlah kita sharing ada waktu 7 menit lagi untuk ditutup karena ini tidak akan sampai selesai ya, meskipun ada adab-adab. Nanti insya Allah sekali lagi saya akan sampaikan artinya insya Allah, yang mau aja ya, kalau di-share ke yang lain takutnya ada disalahgunakan juga. Nanti ada yang mau boleh di japri ataupun di komentar YouTube saya untuk syiar. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Pada nyiapin untuk berbuka ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang bertanya di sini, ada siapa aja? Ada Bu yang istiqomah, masya Allah, siapa nih? Saya lihat dulu, ada Bu Haja juga nih. Saya lihat dulu. Oke, siapa? Ada Ibu Haja Eda, ada Pak Haji Ari, Mr. Hendro, Bu Hilian, Syekh Wahyu, masya Allah, ini udah senior saya nih. Belajar juga sama beliau. Ada yang mau tanya? Ngetes aja nggak apa-apa. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak bertanya, saya tambahin lagi nih babnya. Ya. Apa? Pengantin baru? Ada. Boleh sih. Oh iya, malu ya. Di mute ya. Silakan saya. Ya, ini misalnya kita dalam kondisi junub nih ya. Bangun sahur. Waktu sahur itu memang kita waktu sahur itu hanya tinggal misalnya 5 menit. Kalau kita mandi, kita nggak sempat sahur. Tapi kalau kita sahur, kondisi kita di waktu puasa masih dalam kondisi junub. Benar. Oke, baik. Syukran Ustaz Wahyu. Meskipun sudah banyak yang menjawab pertanyaan ini di media-media, hanya ini saya kan kajian dengan fikih, pernah dibasul masail kan. Jadi seperti ini, kewajiban untuk diantaranya sholat ataupun dengan cara hadas kecil yaitu wudu atau tayamum, hadas besar dengan mandi besar. Ini artinya wajib itu ternyata gini prakteknya, wajib mandi besar itu atau wajib wudu, yaudah kita fokus ke mandi besar ya, junub. Wajibnya itu ketika mau melaksanakan ada wasilah yaitu sholat. Nah berarti waktu wajib untuk mandi masih kategori sebenarnya luang. Artinya mau mandi itu alasan mau mengerjakan wajib sholat diantaranya gitu. Saya paham nggak? Nih contoh misalkan kita bukan di Nah sahur mendahulukan. Jadi ada waktu, masih ada waktu nih keadaan kalau subuh nih prakteknya udah syuruk ya, atau ada jadwalnya sekarang. Nah, habis waktu subuh misalkan kalau nggak salah sekarang jam 5.40 berapa ya? 45 nggak salah. Nah jadi artinya kalau ini bahasa kasar gini, kita mau mandi atau mau mandi besar itu mau ngapain kalau nggak mau sholat gitu aja. Contoh, kita masih belum mandi besar nih, sebelum zuhur nih, kita misalkan junub itu kayak banyak ya, yang mau junub itu ya, ada yang berhubungan, ada yang
tiba-tiba keluar, maaf misalkan air mani ya, di sini semua dewasa semua ya. Kemarin juga saya sampaikan di remaja di Semit, saya kasih tahu masalah itu ya, di antara untuk wajib berpuasa adalah balik. Nah itu jadi artinya kita misalkan wajib junub nih, wajib junubnya prakteknya di jam pagi misalkan, maaf jam udah sholat subuh nih, udah sholat subuh maaf ya, udah sholat subuh kita harus mandi junub atau mandi wajib ya. Nah itu kalau kita mau sholat aja diwajibkannya yang benar-benar waktunya ada waktu gitu. Jangan istilahnya gini, kita kan contoh takutnya gini, setelah kita melakukan berhubungan, contohnya untuk praktek junubnya kita masih sakit misalkan, istilahnya masih dingin waktunya. Nah kita kan harus langsung, tidak harus langsung. Jadi wajibnya itu tidak harus langsung. Kaitannya ulama berpendapat seperti itu. Kalau mau sholat, kalau mau melaksanakan kewajiban yang disyaratkannya untuk kita itu suci dari 2 hadas, itu laksanakan. Seperti hanya wudhu. Wudhu itu gak wajib. Wudhu itu wajib karena mau sholat. Wudhu itu wajib karena mau baca Quran. Wudhu itu wajib karena diantaranya syarat untuk terutama dilaksanakan wudhu dulu. Nah gitu jadi pengertiannya, jadi utamakan sahur dulu kalau ada waktu tuh. Bahkan seandainya setelah sahur, tapi gini, kalau sahur kan sunnah juga ya. Idza ta'arada wajib wa sunnah kudimal wajib. Ketika bentrok atau berbarengan antara wajib dan sunnah, kudimal wajib, utamakan yang wajib. Berarti harus mandi dulu. Tapi mandi juga kalau mau sholat. Sekarang mandi kagak sholat ya percuma bahasanya kan. Gitu bahasa ulama seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan sahur dulu, sahur alhamdulillah dapat. Terus setelah sahur kan azan tuh, terus mandi junub itu dapat juga. Karena ternyata meskipun kita lagi puasa, mandi itu diwajibkan, junub diantaranya itu wajib. Cara prakteknya yang terpenting kata ulama yaitu yang terlihat badannya aja gitu. Telinga gak usah sampai dalam-dalam, hidung gak usah sampai dalam-dalam, mulut di sini aja di sekitaran gigi ya. Jadi wajib yang dibasuhnya yang terlihat saja, yang dohir. Adapun bagian sunnahnya, sunnah misalkan kita harus disunahkan wudhu dulu, atau misalkan kukunya harus dibersihin dulu atau gimana, atau bahasanya yang kejepit misalkan dari mulai ini badan yang kejepitnya atau apa di sini leher, sunnah itu sunnah. Jadi yang wajibnya aja. Jadi insya Allah prakteknya kalau misalkan utamakan sahur dulu, setelah subuh tuh misalkan mandi junub, mandi besar itu nyampe juga subuhnya masih jam 5 tuh atau setengah 5. Cepetnya lah insya Allah. Bahkan wudhu mandi besar itu gak usah wudhu lagi bisa, kata ulama ya. Gak usah wudhu juga setelah mandi junub, itu silahkan langsung sholat. Itu boleh ya, karena tidak usah wudhu. Hanya prakteknya awas, jangan sampai prakteknya yang membatalkan wudhu. Misalkan contoh diantaranya menyentuh kubul dubur ya, gitulah. Itu jadi sekali lagi, jadi utama sahur dulu karena sunahnya dapat. Terus ada waktu juga buat subuh kan masih panjang ya. Meskipun tadi bentrok antara wajib dan sunnah, utamakan wajib. Tapi masih ada waktu di sunnah juga dan wajib, itu laksanakan. Jadi dua-duanya dapat. Oke? Udah pas 17.30. Satu lagi deh. Saya udah jelas gak ya? Saya udah jelas gak? Ya, jadi sayang ya kalau kasihan juga yang langsung udah junub, langsung takutnya kan, maaf misalkan pengen berhubungan lagi nih jadi 3 kali 4 kali misalkan, apalagi pengantin baru ya, maaf gak apa-apa, saya dari tadinya kan mendahului masalah gitu, takutnya gitu pengen melanjut lagi atau yang kedua lagi atau ketiga kalinya, tetap harusnya 1 kali. Itu pun kalau mau sholat, itu pun kalau mau misalkan untuk melaksanakan kewajiban lagi itu. Oke. Haji Ari itu udah nggak di mute, ada yang bertanya, kayaknya mau bertanya ya. Sudah? Ada tadi yang bicara? Nanti boleh di kolom komentar aja ya. Ataupun di chat. Udah.
17.31. Nah, karena ini pertemuan terakhir saya, mohon maaf lahir batin. Masih tetap dibuka ya untuk sharingnya. Ada yang tanya lagi siapa? Udah, nggak ada. Udah Mr. Hendro. Mr. Hendro udah siap di depannya, udah siap tajil mau buka. Kita aja ya, Bu Haja semuanya, sobat-sobat, teman-teman, dimanapun berada, apapun yang saya sampaikan tadi misalkan ada keliru, silahkan yuk kita, karena manusia ya, banyak hilang kesalahan, tapi insya Allah saya juga menjaga untuk menyampaikannya kalau tak salah gitu insya Allah. Pertama di fikih itu sangat rinci sekali tafsir. Oke, sudah semuanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, sudah. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.